Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, Perkenalkan, nama saya Yan Alriyadi, nomor pokok mahasiswa 2152010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada bab 1, latar belakang penelitian, yang menjadi dasolennya adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kemudian Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana tujuan globalnya adalah nomor 6, yakni menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk semua. Sasaran global nomor 2, yakni mencapai akses dan kebersihan yang memadai dan rata bagi semua. Selanjutnya adalah Perda Kota Batam nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Pasal 3 mengatur tentang tujuan pengelolaan sampah. Pasal 4 mengatur tentang prinsip penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pasal 5 mengatur tentang azas pengelolaan sampah. Selanjutnya adalah Peraturan Wali Kota Batam Nomor 10 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Yang menjadi dosennya adalah pertama, data tahun 2017. Daya tampung TPA Punggur seluas 46 hektar hanya mampu menampung sampah dalam waktu 8-11 tahun ke depan. Yang kedua, belum maksimalnya penanganan sampah oleh pemerintah Kota Batam. Pemilahan sampah skala rumah tangga sebesar 86,8% belum dilakukan, serta belum maksimalnya pengawasan dan sanksi yang diberlakukan bagi masyarakat yang melanggar. Yang ketiga adalah kecenderungan masyarakat yang masih tidak peduli dengan lingkungan, sehingga kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya masih sering terjadi. Kemudian, pada data 2017, jumlah sampah yang tidak terproses adalah sebesar 1.523,20 meter kubik per hari dari total timbunan sampah sebesar 2.655,63 meter kubik per hari yang bersumber dari strategi sanitasi Kota Batam 2018 sampai dengan 2022. Yang menjadi fokus penelitian tesis ini adalah pengelolaan sampah, penanganan sampah, pengawasan dan sanksi yang diberlakukan, serta peran masyarakat dalam efektivitas pelaksanaan Perda Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, permasalahan penelitian 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan yang ketiga, bagaimana solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang menjadi tujuan penelitian adalah pertama, menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, menganalisis dan menemukan kendala pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dalam upaya tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga adalah memberi saran dan masukan sebagai solusi dalam mengatasi pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Manfaat penelitian pertama adalah manfaat dan kontribusi secara teoritis. Teori efektivitas hukum dari Sujono Sukanto adalah teori relevan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori tersebut sebagai alat analisis
dalam mengkaji efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah manfaat dan kontribusi praktis. Bagi stakeholder, pemerintah Kota Batam, CQ Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, bidang pelayanan persampahan, dan Komisi 3 DPRD Kota Batam. Bagi akademisi, yakni memperkaya khasanah kepustaan pendidikan dengan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu, hukum khususnya dalam kebijakan publik yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Dan yang ketiga adalah bagi masyarakat Kota Batam, yakni terciptanya Kota Batam yang bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Batam. Bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Pada tinjauan pustaka, terdapat landasan operasional yang berisikan pengertian dari pengelolaan sampah dengan metode 3R, kemudian pengertian sampah rumah tangga, pengertian sampah spesifik, pengertian sampah sejenis rumah tangga, pengertian TPS, pengertian TPST, pengertian TPA, serta pengertian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam kajian konseptualnya, itu pertama adalah azas pengelolaan sampah, kemudian tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah, pengurangan sampah, penanganan sampah, ketentuan pidana, penyidikan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Serta landasan yuridisnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kemudian Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya Perda Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 10 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pada hasil penelitian terdahulu, ada 10 jurnal. Pertama adalah Jurnal Adevia Rahmawati Amin Rasminto Petrodola Samsu yang berjudul Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Wilayah Perkotaan di Indonesia dalam Jurnal Binagogik edisi volume 8 nomor 1 Maret 2021. Kemudian yang kedua Muhammad Solihin Rolnat Perlindungan dengan jurnalnya yang berjudul Implementasi Program Pengangkutan Sampah di Kota Batam tahun 2017 dalam Jurnal Trias Politika edisi volume 2 nomor 2 Oktober 2018. Kemudian Francilika Manalu Tiurniari Purba dalam jurnalnya Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah Kota Batam dalam jurnal Akrab Juara edisi volume 5 nomor 3 Agustus tahun 2020. Kemudian Salma Safira Sidik Eka Wardani dalam jurnalnya yang berjudul Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit X Kota Batam dalam jurnal Serambi Engineering edisi volume 5 Romawi nomor 1 Januari tahun 2020. Selanjutnya adalah jurnal Ganda Sirait Arsyad Sumantika Yuli Siamto dalam jurnalnya yang berjudul Pembinaan Pengelolaan dan Pengendalian Sampah di Kota Batam dalam jurnal Abdidas edisi volume 2 nomor 2 tahun 2021. Selanjutnya jurnal Yeni Yoriska yang berjudul Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan, Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan dalam Jurnal Legislasi Indonesia edisi volume 17 nomor 1 tahun 2020. Selanjutnya jurnal Ludovicus Bomanswadu Andi Francisco Gultom Fronialdus Pantus dalam jurnal yang berjudul Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi, Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan edisi volume 10 nomor 2 November tahun 2020. Kemudian Mira Rosana dalam jurnalnya yang berjudul Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia dalam Jurnal Kelola edisi volume 1 nomor 1 tahun 2018.
Kemudian Eri Jayanti dalam jurnalnya yang berjudul Hubungan Pertumbuhan Penduduk dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik edisi volume 4 nomor 2 November tahun 2017. Dan yang terakhir adalah Fatur Rahman Alputra Sudirman Pradiansah dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Pengelolaan Sampah Kota Kendari dalam Jurnal Sosial Politik edisi volume 5 nomor 2 tahun 2019. Landasan teori bahwa teori efektivitas hukum menurut Surjono Sukanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri dalam kurung undang-undang, dan yang kedua adalah faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, kemudian faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pada bab 3, metode penelitian, rancangan penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, objek penelitian data primer pada masyarakat di 12 kecamatan Kota Batam, yakni Belakang Padang, Bulang, Galang, Sebeduk, Nongsa, Sekupang, Batam Kota, Bengkong, Sagulung, Lubuk Baja, Batu Aji, dan Batu Ampar. Stakeholdernya Pemko Batam, CQDLH Kota Batam, Komisi 3 DPRD Kota Batam. Data sekunder adalah bahan hukum primer Undang-Undang 1945, Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Perpres nomor 59 tahun 2017, Perda Kota Batam nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Wali Kota Batam nomor 10 tahun 2019. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier yang mungkin kedepannya akan digunakan adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui studi lapangan, yakni wawancara dengan Pemko Batam, CQDLH Kota Batam, serta Komisi 3 DPRD Kota Batam, dan juga random sampling terhadap masyarakat di 12 kecamatan Kota Batam, dan akan dilakukan observasi di TPA Punggur. Untuk data sekunder, yakni studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Sekian, terima kasih presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.